Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Bola Bung Binder. Dan di konten terbaru malam hari ini, saya ingin membahas tentang dua hal. Yang pertama adalah tentang surat dari Presiden FIFA yang diterima Presiden kita, Bapak Joko Widodo. Dan yang kedua tentang pertandingan dari Timnas Indonesia U17 lawan Malaysia yang merupakan pertandingan terakhir di fase grup babak kualifikasi Piala Asia U17 yang akan dimainkan besok malam. Saya ingin mulai dulu dari surat Presiden FIFA, di mana ada beberapa poin yang dicantumkan dalam surat tersebut yang ingin saya jelaskan kepada teman-teman. Kita mulai teman-teman dari poin pertama, di mana poin pertama itu adalah untuk membangun standar keamanan stadion di seluruh stadion yang ada di Indonesia. Artinya ini adalah peninjauan secara komprehensif pada seluruh stadion yang ada di Indonesia, dan juga peninjauan sistem keamanan di stadion tersebut, serta infrastruktur dari stadion tersebut, dan juga tentunya akses masuk dan keluar bagi para penonton yang akan hadir di stadion tersebut. Jadi akan dilihat segala aspek dari stadion tersebut, apakah layak atau tidak untuk dipakai dalam menggelar pertandingan-pertandingan sepak bola Indonesia atau artinya Liga Indonesia, dan juga untuk pertandingan-pertandingan internasional. Dan kedua, poin kedua adalah memformulasikan standar protokol dan prosedur pengamanan yang dilakukan oleh pihak keamanan berdasarkan tentunya standar keamanan internasional. Nah, pihak keamanan ini termasuk polisi, steward, dan juga petugas keamanan lainnya disesuaikan dengan standar keselamatan internasional. Jadi memang semua pihak yang hadir di lapangan untuk menangani atau juga untuk membantu para penonton di dalam lapangan itu perlu memahami tata cara menangani kerumunan dalam situasi yang darurat. Ya, jadi jangan sampai nanti ketika terjadi situasi yang tidak diinginkan, justru pihak keamanan tidak bisa mengontrol situasinya dan juga tidak bisa memakai cara-cara yang sebetulnya harus sesuai dengan regulasi di FIFA. Jadi semua pemahaman akan diberikan kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab dari segi keamanan di dalam stadion. Dan kemudian adalah melakukan sosialisasi dan diskusi dengan klub-klub sepak bola di Indonesia, termasuk perwakilan supporter, untuk mendapatkan saran dan juga masukan, serta yang paling penting nih, komitmen bersama. Nah, ini yang saya suka, artinya semua perwakilan dari klub, mulai dari Liga 1, Liga 2, dan tentunya Liga 3 juga akan diminta sarannya dan masukannya, serta juga perwakilan dari para kelompok supporter. Nah, ini juga sangat penting teman-teman, dan juga komitmen bersama. Komitmen bersama ya tentunya untuk mengawal agar transformasi sepak bola Indonesia ini bisa berjalan secara lancar, dan juga agar kedepannya ya semua yang hadir di dalam stadion itu bisa nonton dengan nyaman dan juga pulang dengan aman. Itu sangat penting teman-teman. Ya, dan yang keberapa ini sudah? Keempat, mengatur jadwal pertandingan yang memperhitungkan potensi-potensi resiko yang ada. Nah, ini yang menarik tentunya teman-teman. Jadwal pertandingan, ya, kalau saya melihat di surat dari FIFA bahwa mereka meminta pertimbangan agar pertandingan digelar atau kick off dari pertandingan tidak lebih dari pukul 5 sore dan hanya digelar pada akhir pekan, hari Sabtu dan Minggu aja. Ya, ini memang saran yang baik ya dari FIFA teman-teman, tapi saya ingat dulu itu ketika saya siaran Liga Indonesia juga, Indonesia Super League, mainnya dua waktu ya. Yang pertama adalah 15.30 kick-off, dan yang kedua adalah 18.30 kick-off. Nah, nanti tinggal rumusannya nanti seperti apa ketika ada dialog ya kan dengan klub-klub dan juga dengan para perwakilan dari supporter ya masing-masing klub. Nah, itu sangat penting. Jadi dialognya juga untuk membahas kira-kira nih idealnya dan juga baiknya jadwal pertandingan ini jam berapa. Dan saya harapkan juga jangan dibandingkan dengan jam kick-off di luar negeri. Karena saya pernah nonton di luar negeri. Jadi di luar negeri itu teman-teman memang infrastruktur stadionnya bagus-bagus. Saya nonton pertandingan Liga Inggris ya. Saya pernah juga nonton pertandingan dari Serie A. Serie A itu saya nonton pertandingan Juventus. Saya sudah lupa lama, tahun 2003. Kalau nggak salah pada saat itu mereka lawan Lazio. Kemudian saya nonton di Liga Inggris 3 kali. Arsenal lawan Charlton Athletic, West Ham lawan Tottenham, kemudian Chelsea lawan Tottenham Hotspur kalau nggak salah, saya sudah lupa, udah lama.
Nah itu akses keluar masuknya nyaman dan juga aman bagi kita untuk pulang pada malam hari. Ya, karena transportasi umumnya juga tersedia dan terintegrasi dengan masing-masing stadion. Bukan berarti bahwa ada kereta itu yang nyambung ke stadion, enggak. Tapi jarak dari stasiun kereta tersebut di mana kita turun ke stadion itu enggak terlalu jauh. Saya berjalan kaki, saya justru naik kereta bawah tanah ya, yang mereka namakannya tube. Ketika saya turun, saya pikir saya akan berjalan jauh, tapi mungkin sekitar 1,5 kilo saja saya jalan dan nyaman banget kita jalannya. Itu malam saya nonton tempo hari. Enak banget, pulangnya juga nyaman, gak ada masalah. Aman lah, di kereta juga aman, tapi itu kan di luar negeri, di sini kan tentu beda. Dan juga bagi para supporter yang jaraknya jauh dari stadion, nah tentu bagi mereka kan sulit jika waktu pertandingan itu larut malam. Dan juga bagi kesehatan para pemain, juga kan tidak baik. Kita tahu bahwa cuaca di sini beda jauh dengan cuaca di Eropa, jadi beda. Saya harapkan jangan dibanding-bandingkan dengan jam pertandingan yang dimainkan di Eropa. Bahkan nih di surat FIFA loh, FIFA minta pertimbangan agar jam kick-off itu tidak lebih dari pukul 5 sore. Ya, tapi mungkin kalau bisa ya mungkin lebih dikit ya. Kalau lebih dikit ya itu tergantunglah nanti dengan dialog dengan para perwakilan dari klub dan juga supporter. Kemudian yang nomor 5, menghadirkan pendampingan dari para ahli di bidangnya. Artinya nih para ahli di security and safety ya, keselamatan dan juga pengamanan di stadion, dan juga dari pakar-pakar lainnya. Nah, pakar-pakar lainnya ya tentu yang bisa memberikan masukan agar memang bisa terjadi transformasi sepak bola di Indonesia secara baik dan juga lancar. Nah, itu sangat penting. Tapi kalau saya melihat poin-poin ini sebetulnya kan adalah tugas dari PSSI ya dari awal ya. Nah, maka itu saya bingung juga sampai harus ada campur tangan dari FIFA serta AFC dan bekerja sama dengan pemerintah serta berkolaborasi dengan PSSI. Jadi nama PSSI ini paling akhir nih. Artinya pertama ada FIFA bersama AFC dengan pemerintah Indonesia serta kolaborasi dengan PSSI. Nah, seharusnya hal-hal seperti ini adalah hal-hal yang mendasar yang memang sudah perlu dilakukan setiap musimnya. Saya masih ingat saya siaran itu satu pertandingan Persita lawan Bayangkara FC. Kalau nggak salah ya, kalau saya salah silakan kalian koreksi karena manusia kan nggak ada yang sempurna. Ya kalau saya salah saya minta maaf duluan. Kalau nggak salah itu pertandingannya main di Stadion Wibawa Mukti Cikarang. Saya siaran. Hujan lebat, lapangan tergenang, pertandingan di stop sampai 1 jam karena kan ditunggu 2 kali 30 menit. Dan akhirnya 1 jam itu ya saya ngobrol aja. Artinya kita perlu memberikan komentari ya dengan host pada saat itu, saya lupa siapa, udah lama juga, Agustus tuh kalau nggak salah. Nah cuma kita nunggunya kan juga lama nih, 2 kali 30. Nah yang muncul pertanyaan di benak saya itu gak diverifikasi itu drainase dari stadion tersebut. Terus sebelumnya juga ada pertandingan Rans lawan PSM, sama juga tuh di Pakansari tuh kalau nggak salah. Pertandingan dihentikan tapi gak selama pertandingan Persita lawan Bayangkara. Nah itu diverifikasi gak drainasenya? Jadi verifikasi ini setahu saya kan dilakukan oleh operator liga. Nah verifikasi semacam apa yang mereka lakukan sebetulnya? Ya ini kan pertanyaan saya, karena saya kan nggak mengikuti proses verifikasi tersebut. Saya kan pengamat sepak bola. Saya bukan membuat kebijakan di tata kelola sepak bola di Indonesia, apalagi melakukan verifikasi. Itu bukan ranah saya nggak paham. Nah jadi saya agak bingung juga. Kemudian dari sistem keamanan, verifikasi seperti apa yang mereka lakukan? Nah ini semua kan perlu dipertanyakan dan juga dirumuskan formula yang baru. Maka itu ketika ada yang menanyakan, dan cukup banyak yang menanyakan kepada saya, ini apakah Presiden Bapak Joko Widodo ini intervensi dalam tata kelola sepak bola di Indonesia? Ya enggak. Justru Presiden kita yang mencoba menyelamatkan sepak bola Indonesia dan juga memperbaiki tata kelola sepak bola di Indonesia. Tapi kan nggak bisa mengintervensi PSSI, maka itu yang ada komunikasi dengan FIFA. Dan sekarang FIFA justru yang akan membantu untuk transformasi sepak bola Indonesia dengan pemerintah. Artinya PSSI ini tidak dibiarkan sendiri. Nah ini sangat penting agar dikawal. Dan juga kita sudah melihat bahwa Presiden kita turun tangan langsung. Pertama untuk mengusut secara cepat tentang tragedi yang terjadi di Stadion Kanjuruhan. Bahkan sudah ada
beberapa orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Nah, ini kerjanya mulai cepat nih. Kemudian menghubungi FIFA. Dan kita perlu bersyukur bahwa FIFA tidak memberikan Indonesia sanksi. Dan kita lihat bagaimana presiden kita tuh benar-benar peduli dengan sepak bola. Jadi ya ini langkah yang sangat positif teman-teman, bahwa akhirnya ada FIFA, AFC, pemerintah kita yang akan meluruskan, membuat rumus-rumus baru. Agar kedepannya jangan sampai terjadi tragedi lagi. Agar kedepannya kita semua juga bisa menikmati pertandingan sepak bola yang menghibur kita semua. Karena pertandingan sepak bola itu adalah hiburan rakyat. Ini yang menarik nih teman-teman, bahwa Timnas Indonesia U17 sudah menang lawan Guam, kemudian menang lawan Uni Emirat Arab, dan terakhir menang lawan Palestina dengan skor 2-0. Kemasukan golnya itu cuma lawan Uni Emirat Arab. Memang di pertandingan kemarin malam, 1 gol bunuh diri, 1 lagi seperti tendangan spekulasi ya, kayak mau kasih crossing, tapi mungkin juga shooting dari Habil dan bisa membobol gawang dari Palestina. Memang permainan kemarin tuh nggak rapi, bahkan para pemain kita sering kehilangan bola di tengah. Nah, saya melihat justru tidak begitu tenang para pemain kita, plus tampak kelelahan memasuki menit ke-75, dan kalau soal kelelahan ini menurut saya wajar karena waktu pertandingan itu mepet ya, jadwal pertandingan itu mepet dan waktu recovery mereka singkat, jadi ya wajar mereka kesulitan untuk bisa bermain dengan intensitas yang tinggi atau tempo permainan yang kencang sepanjang 90 menit, dan terlihat para pemain Palestina beberapa kali bisa counter press, dan para pemain Palestina pakai 2 taktik yang berbeda. Jika di babak pertama mereka lebih banyak menunggu, di babak kedua mereka keluar menyerang. Nah, saya melihat juga karena tidak banyak rotasi yang dilakukan oleh Coach Bima Sakti dari satu pertandingan ke pertandingan lainnya. Dari pertandingan Guam, kemudian ke Uni Emirat Arab, ada 2 perubahan yang dilakukan di line up. Kalau nggak salah itu Hanif Ramadan dan Tegar gak dimainkan, Ahmad Zidan dan juga Vigo Dennis yang dimainkan. Kemudian di pertandingan ketiga kemarin, ada 3 perubahan saja yang dia lakukan, yaitu Hanif Ramadan kembali bermain, Narendra Tegar kembali bermain, dan Jihan Pahlevi yang bermain menggantikan Nabil Asura. Artinya rotasinya gak banyak, tentu itu juga menguras tenaga para pemain, tapi memang ya menurut Coach Bima Sakti ya kan perlu meraih kemenangan dulu nih di 3 pertandingan awal. Dan sekarang di pertandingan terakhir lawan Malaysia, ya tentu ini bukan pertandingan yang mudah karena kita juga lawan salah satu tim yang kerap menyulitkan kita. Tapi kan bukan berarti kita tidak bisa mengalahkan mereka. Yang penting para pemain itu harus fokus, jangan gampang kehilangan bola. Itu dulu. Karena saya perhatikan di 2 pertandingan terakhir nih, lawan Uni Emirat Arab dan juga lawan Palestina, ketika ada pemain kita yang hilang bola di tengah, maka serangan dari para pemain tim lawan itu cenderung menyulitkan para pemain kita yang berada di lini pertahanan. Nah, ini yang perlu diwaspadai, jangan sampai gampang kehilangan bola. Dan juga targetnya seharusnya, ini sih menurut saya kan, seharusnya adalah kemenangan. Memang dengan hasil draw bisa lolos sebagai juara grup, tapi harus fokus untuk meraih kemenangan. Nggak bisa main aman. Harus fokus untuk meraih kemenangan. Jangan sampai kalah juga di pertandingan terakhir ini lawan Malaysia. Jadi kalau bisa meraih kemenangan, maka secara otomatis akan lolos sebagai juara grup, dan kita akan bisa bermain di Piala Asia. Timnas Indonesia akan bisa bermain di Piala Asia ya, Timnas Indonesia U17, dan itu sangat penting setelah sebelumnya yang senior, yang U20 juga sudah lolos ke Piala Asia, dan kita kan sekarang sudah bisa melihat perkembangan yang luar biasa. So, kita tunggu teman-teman, yang penting kita support Timnas Indonesia U17. Saya berharap bahwa para pemain akan bermain total seperti biasa dan juga membawa Garuda Muda lolos ke Piala Asia U17 tahun depan. Kita dukung sama-sama teman-teman, kita terus dukung dan juga berdoa agar para pemain bisa memberikan yang terbaik dan juga agar Timnas Indonesia U17 lolos ke Piala Asia tahun depan. No hate, no politics, only football, salam sepak bola.